Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nadiratul Muna dan saya adalah delegasi dari Pondok Pesantren Al-Amanah Putri Ba'lul Ulum Tabak Beras Jombang. Di sini saya akan membacakan makro Kitab Ahkamis Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu utawi maghrib ay salatuha tegese salat maghrib. Wa summiyatan den arani apa salat maghrib bidzalika kelawan mengkono-mengkono lafat maghrib li fi'liha krana nglakoni salat maghrib waqtal ghurubi ing dalem waktu ghurub. Wa waqtuha utawi waktune salat maghrib iku wahidun siji. Wa huwa utawi waqtuha iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Ai bijami'i qorsiha tegese kelawan sekabehane bunderane syams wala yadurru lan ora bahayani apa baqo usyu'ain sisane sorote srengenge ba'dahu ing dalem sakwise ghurub. Wa bimiqdari ma lan kelawan kira-kirane perkara yu'adzinu kang adzan sapa man ay syakhsu tegese awa-awaan wa yatawaddau lan wudu sapa man aw yatayammamu utawa tayammum sapa man wa yasturu lan nutupi sapa man al aurata ing aurat wa yuqimu lan jumenengake sapa man as-shalata ing salat wa yusalli lan salat sapa man khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Wa qauluhu utawi dawuhe kitab asal rupane dawuh wa bimiqdari ila akhirih lafat wa bimiqdari ila akhirih iku saqitun gugur min ba'di nusakhil matni setengah saking sebagiannya redaksi matan. Fa inin qadha mongko lamun ente apa al miqdaru perkiraan al madhkuru kang wis disebutake kharaja mongko metu apa waqtuha waktu salat. Hadza utawi iki la redaksi fa inin qadha ila akhirih huwa hadza iku al qaulu pendapat al jadidu kang anyar wal qadimu utawi qaul qadim wa rajjaha lan ngunggulake hu ing qaul qadim sapa an-Nawawi Imam Nawawi iku anna waqtaha sak temene waktune salat maghrib iku yamtadu dadi dawa ila maghribi syafaqi tumeka maring ilange mega al ahmari kang abang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat maghrib. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan mengapa kita menyebutnya sholat maghrib, yaitu karena pelaksanaannya sholat maghrib itu ketika waktu ghurub atau ketika waktu terbenamnya matahari. Adapun waktunya sholat maghrib itu hanya satu, yaitu ketika ghurubus syamsi atau terbenamnya matahari. Dengan yang dimaksud terbenam itu yaitu ketika terbenamnya matahari secara keseluruhan dari segi fisik atau bunderan mataharinya. Akan tetapi tidak masalah ketika masih ada sisa cahaya setelah waktu terbenamnya matahari. Biasanya terjadi ketika terbenamnya matahari itu masih ada sedikit cahaya-cahaya merah atau oranye. Dengan perkiraan, mulainya itu waktu ghurub dengan perkiraan seseorang itu mampu untuk melaksanakan adzan, wudu, tayamum, menutup aurat dan mendirikan sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu maksudnya 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat ba'diyatul maghrib. Akan tetapi dalam kitab Tausyih, Syekh An-Nawawi menyarankan untuk menambah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Adapun redaksinya kitab asal yang menggunakan lafaz atau redaksi bimiqdari ila akhirih itu tidak digunakan atau gugur di beberapa redaksi matan. Ini untuk sambungan redaksi sebelumnya. Ketika seseorang itu sudah selesai atau sudah habis melaksanakan semua perkiraan itu tadi, maka secara otomatis itu sudah habis waktu maghrib atau ia sudah keluar dari waktu maghrib. Adapun pendapat yang mengatakan ini itu termasuk qaul jadid. Nah, inilah kenapa beberapa redaksi matan itu tidak menyertakan redaksi ini karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak sah ketika menganggap waktu sholat maghrib itu hanya ketika hurufnya saja. Sedangkan ada pendapat qaul qadim yang diunggulkan oleh Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya waktu sholat maghrib itu lebih panjang sampai hilangnya mega merah. Jadi pendapat ini itu lebih sering digunakan daripada pendapatnya kitab asal yang mengatakan bahwasanya waktu sholat maghrib itu hanya ketika selesai melaksanakan perkiraan yang sudah disebutkan tadi. Hal ini dan qaul jadid yang tadi itu juga hukumnya dhaif. Ini juga ada sedikit perbedaan antara waktu maghrib dengan waktu-waktu sholat yang lain, yaitu ketika waktu sholat lain memiliki 6 waktu, waktu maghrib sendiri itu memiliki 7 waktu. 7 waktu itu jika dijabarkan itu mulai dari waktu fadilah, ikhtiar, jawaz bila karohah, waktu udur, darurah, hurmat, dan yang ketujuh yaitu waktu qaul jadid yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Kemudian saya akan memulai membahas ilmu alatnya, yaitu mulai dari lafadz fa'inin kodo al-miqdaru al-madkuru kharaja ila akhirih. Lafadz fa'inin kodo di sini, fa itu sendiri memiliki beberapa macam dari ilmu alat. Yang pertama yaitu berupa huruf ataf, berupa fa jawab dan fa sababiyah. Sedangkan untuk fa yang ada di sini itu merupakan termasuk fa ataf yang berfaedah untuk menunjukkan makna berurutan tapi tidak terpisah oleh waktu yang lama. Berbeda dengan lafadz summa. Dalilnya yaitu wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi bin fisali. Itu merupakan dalil dari kitab Alfiyah. Sedangkan lafadz innya di sini itu juga ada beberapa macam dalam ilmu alat. Ada in syartiyah, jazimah, in ghoyah, in zaidah, dan in nafiyah bermakna laisa. Sedangkan in yang ada di sini itu in syartiyah akan tetapi tidak menjazmkan karena ia masuk kepada fi'il madi. Ketika fi'il madi dimasuki oleh in syartiyah yang harusnya masuk pada fi'il mudhari', maka secara otomatis fi'il madi itu berzaman seperti fi'il mudhari' yaitu berzaman istiqbal. Sedangkan untuk lafadz in kodo itu merupakan mengikuti wazan infa'ala yaitu bab sulasi mazid khumasi. Faedahnya itu untuk lil mutawati fa'ala dan lil mutawaati af'ala. Untuk yang ini yaitu faedahnya lil mutawaati fa'ala. Sedangkan jawab dari in kodo di sini yaitu khoroja. Lafadz khoroja di sini itu merupakan jawab dari in kodo dan hal ini sesuai dengan ibarah yang mengatakan bahwasanya ketika syaratnya itu berupa fi'il madi maka jawabnya itu juga boleh berupa fi'il madi. Dalilnya yaitu fal madiyaini wal mudhari'aini tulfihima au mutakhalifaini. Itu juga merupakan dalil dari kitab Alfiyah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.